Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, ini jamaah Amar Tur keberangkatan 3 Oktober 2025. Dadah Bu. Ya, biar dadah insyaallah. Baik, insyaallah sore ini alhamdulillah ini nggak panas Bu. Masyaallah ini salah satu kemudahan dari Allah. Ini ya, walaupun kita orientasi sekitar Madinah sore-sore. Ustadz Nuzul ke sini. Ya. Baik. Ayo Mas Adri ikut nggak Mas Adri? Ya. Berangkat, yuk kita berangkat. Baik. Kita mau orientasi sekitar Madinah ya. Di antaranya adalah tujuannya untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada kota Madinah. Jadi kemarin lupa kita belum kasih tahu doanya ya. Kita doa dulu untuk kita datang ke kota Madinah itu. Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan, ya Allah, ya habib ilainal Madinah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah kahubbinal Makkah au asad, seperti kami mencintai kota Makkah atau lebih cinta kepada Madinah daripada kota Makkah. Karena waktu Nabi itu pertama kali diutus ya di kota Makkah, dakwahnya berapa tahun Ibu-ibu? Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Ya, Nabi berdakwah 13 tahun di Makkah. Kemudian kurang mendapatkan sambutan yang baik. Bahkan Nabi ya banyak sahabat yang disiksa dan macam-macamnya kan. Kemudian mengharuskan Nabi untuk hijrah, dan tempat yang dipilihkan Allah untuk berhijrah adalah di Madinah. Maka kemudian Nabi meninggalkan Mekah itu dengan kesedihan ya. Wahai Mekah, sesungguhnya aku adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Kalau seandainya bukan karena kaummu yang mengusirku, maka aku nggak mau pindah dari kamu. Maka Nabi datang ke Madinah, terus Nabi berdoa ini ya, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah awasad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kita mau cinta dengan Madinah kalau kita tidak tahu sekelilingnya Madinah? Makanya tak kenal maka tak sayang. Kalau tak punya uang, suruh kerja biar dapat uang gitu. Tayyib, kita sambil jalan ya. Nanti di depan itu ada Sakifah Bani Saidah. Terus nanti ke sana ada Masjid Gomamah. Terakhir sampai ke pemakaman Baqi ya. Karena qadarullah ini Ustadz Farhan, beliau itu kan sepertinya kemarin baru habis jatuh ya. Jadi beliau ini izin. Maka ini Ana juga mohon izin ini untuk yang menemani jamaah ini Ana ya gitu. Jadi kita nggak terlalu panjang-panjang karena supaya kita memaksimalkan waktu, terutama waktu kita di Madinah ini, ibu-ibu, bapak-bapak usahakan tahajud ya. Kita di Indonesia saja, di Indonesia bisa tahajud, masa di Madinah kita kan nggak tahajud kan, eman-eman gitu ya. Tayyib itu. Jadi Madinah ini tempatnya iman akan kembali ke kota Madinah. Dan Madinah itu seperti dia itu bisa mengeluarkan kotorannya gitu. Jadi jangan sampai kita ada kotoran-kotoran sehingga nanti kita tertolak oleh kota Madinah gitu. Maka insya Allah kita akan mulai perjalanan kita untuk mengenal kota Madinah supaya kita ada kecintaan dengan kota Madinah. Siapa yang cinta dengan kota Madinah, maka insya Allah dia akan sering ke kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka mintalah doa meninggal di kota Madinah. Makanya Umar bin Khattab, beliau berdoa bisa meninggal syahid di Madinah, sehingga ya syahid di kota Nabi. Nah, di sana di imaman sana ya, kalau bapak-bapak tahu, Pak Andika tahu ya, kan di sholatnya sampai di ini kan, di saf pertama kan tadi, saf 3 ya. Nah, jadi di sanalah dulu Khalifah Umar bin Khattab itu ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya, syahid beliau ya, rahimahullah, radhiyallahu anhu ya. Karena apa? Karena doanya, karena pengen syahid di kota Madinah. Dan kita pun boleh ya, kalau kita mau berdoa supaya kita diwafatkan di kota Madinah, pasti mendapatkan syafaat ya. Gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini kita doakan supaya sering untuk umrah, sering ziarah ke Madinah, bisa 3 bulan sekali gitu ya. Nah, nanti terakhir di umur 60-70, karena a'mar umati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu cuma antara 60 sampai 70. Wa yajuzu man aqalla dzalik. Dan yang lebih dari itu cuma sedikit.
Maka kalau yang sudah umur 60, 70 itu sering-seringlah ke kota Madinah, ke kota Mekah untuk umroh. Harapannya apa? Kita supaya bisa wafat di kota Madinah. Karena siapa yang wafat di kota Madinah pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu tidak akan pernah meninggalkan kota Madinah. Karena Rasulullah SAW dimakamkan di sana ya. Yang kemarin malam ibu-ibu itu di Raudhah, itu kan jarak antara rumah Nabi dengan mimbarnya Nabi. Di sana ada perkuburan Nabi, ada perkuburan Abu Bakar, ada perkuburan Umar gitu ya. Walaupun ini kan kita pengajiannya singkat ya. Jadi sebenarnya ada bimbingan khusus untuk salam kepada Nabi, kepada Abu Bakar, Umar, itu ada khusus. Cuman kita keterbatasan waktu. Kita juga kasih fasilitas ya. Nanti malam insya Allah para jamaah yang menginginkan privat untuk persiapan manasik umrohnya, insya Allah nanti saya datang ke kamarnya bapak-bapak ibu-ibu untuk lebih memantapkan lagi. Soalnya itu saja. Ya Pak, kita jalan ke Sakifah Bani Sa'idah. Ya. Ana izin ke hotel? Oh ya, padahal. Aman insya Allah. Alhamdulillah di umroh di bulan Oktober ini enak Bu. Ini kan udah di penghujung musim panas kan. Ya. Jadi nggak terlalu panas banget. Iya, enak. Nggak panas ya. Kayak di Indonesia lah ini lah. Tapi nggak bikin gerah. Iya. Cuma terik doang. Ini kemana kita Ustaz? Cuma keliling-keliling sini saja Pak. Nah kita berdoa keluar masjidnya di sini ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pakai kaki kiri. Tadi habis mobile dulu. Keliling-keliling aja muterin ini Masjid Nabawi ya. Sedikit capek memang, tapi ini supaya bukti cinta kita kepada kota Nabi. Jadi sambil jalan aja ya, karena kita singkat. Sakifah Bani Sa'idah itu intinya itu adalah taman sebenarnya ya. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat di tahun ke-11 Hijriah itu, para sahabat ya terutama Umar itu nggak setuju kalau Nabi sudah wafat kan itu kan. Akhirnya para sahabat berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah yang singkat ceritanya untuk mengangkat kekhalifahan Abu Bakar gitu ya. Itu ya cuma isinya cuma taman ya. Isinya cuma taman, cuma ada kurmanya gitu. Cuman kalau sekarang sudah dibangun. Kalau ya Nggak bisa dipedekin aja. Jadi enak bawanya. ini. Ininya maaf. Agak gini gitu. Oh, kalau berdiri ininya itu sudah disetting sama Amar soalnya. Buat ini ya gitu. Iya. Biar nggak capek gitu. Nah, cuma sekarang dipagerin kayak gitu. Nah, gimana caranya ngelihat kan dipagerin kan? Kalau dulu anak kesini itu masih belum dipagerin. Kayaknya mau dibangun juga. Ada Ya. pohonnya Ustaz. Sudah nggak ada pohonnya kan? Ya cuma kita bisa itu Hadikoh Sakifah Bani Sa'idah gitu kan. Dulu bisa masuk sampai ke dalam. Itu ada pohon kurmanya, ada pasirnya masih asli belum dibangun di situ. Ya makanya kan dekat sekali kan ya dengan Masjid Nabi. Jadi Masjid Nabi yang pertama itu yang sebelah sana, yang di ujungnya itu yang disebut Masjid Qadim kan yang di sana ya. Nah makanya bapak-bapak semangat nih, kalau malam masih kosong di depan. Kalau bisa malam itu sholatnya ke sana, ke paling ujung, masuk melalui Babu Salam gitu ya. Tahajud kan masih kosong.
Kalau dulu kita malah bisa ini. Gimana? Biar saya yang ini Ustaz ngomong biar kelihatan. Oh Ustaz. gitu. Apa? Masya Allah. Afwan ya. Jadi, Sambil ya. ya sambil Jan situ Jan. Nah, mungkin lebih ke jamaah yang lain Ya sih, ya. karena Baik. intinya Nanti keluarganya yang di rumah. semuanya kebagian. Oke. Ya. Wah. Oke, Ustaz jangan berhenti ngomong. Oh iya. lanjut aja. Oke. Biar lama, sampai langsung Ya. Dulu juga enggak. Ini masih banyak bangunan-bangunan. Sekarang udah los gitu. Ali bin Abi Thalib itu emang sejajaran ya? Enggak. Beda-beda. Tapi makaminya bisa dijajarin. Ya karena memang permintaannya sama Abu Bakar. Jadi bahkan Abu Bakar itu ketika beliau sakit, Jangan jangan situ masuk aja. kamera deh. Ketika beliau sakit, beliau Mandi. tanya sama putrinya Aisyah, yang mana adalah istrinya Rasulullah ya. Wahai putriku, apakah masih ada sunnah yang belum aku kerjakan? Kan? Kata ibunda Aisyah, sudah nggak ada, semua sudah dikerjakan sama Abu Bakar. Nah, itu Abu Bakar tanya, sekarang hari apa kan? Terus karena Abu Bakar ingat bahwasanya Rasulullah itu wafatnya hari Senin. Nah, makanya Abu Bakar ini sampai cintanya sama Rasulullah, dia juga pengen wafatnya hari Senin. Maka akhirnya Abu Bakar wafat hari Senin. Walaupun bukan sunnah. Terus Kalau yang Umar ya, karena beliau itu sebagai khalifah yang kedua, beliau memang usul kepada. Jadi waktu Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar wafat, dimakamkan di ini kan, sama kan satu ruangan di rumahnya Aisyah. Itu ibunda Aisyah di rumah itu masih suka copot jilbab istilahnya. Karena kan Rasulullah suaminya, Abu Bakar bapaknya. Iya. Nah, kemudian ketika Umar wafat, Umar tidaklah Rasulullah itu senang ketika Abu Bakar dan Umar bersama dengan Rasulullah. Iya. Maka ketika wafat, Umar minta dimakamkan bersama sahabatnya Rasulullah dan juga Abu Bakar. Nah, setelah itu, ini adabnya ibunda Aisyah nih. Makanya para perempuan ya, mohon maaf. Jadi Perempuan ibunda tuh. kita ya, ibunda Aisyah itu sudah mencontohkan. Bahkan ketika Umar itu wafat di makam di situ, itu ada rasa malu. Sampai di rumahnya sendiri pakai hijab ibunda Aisyah. Padahal kan nggak kelihatan ya, udah dimakamkan. Nah, itu sebagai contoh supaya ibu-ibu ya, kaum hawa atau bisa dikatakan ibu-ibu generasi Aisyah gitu ya, harus senantiasa menutup aurat gitu, terutama untuk kepada laki-laki yang bukan mahram, yang ajnabi. Nah, sebenarnya kalau dikisahkan ke yang anak-anak ini dibiasakan, insya Allah pakai hijab itu lebih nyaman, nggak sumuk, nggak panas, nggak artinya. Cuman mungkin kurang terbiasa. ya. Jadi bisa pelan-pelan dibiasakan untuk pakai hijab. Capek nggak Pak? Alhamdulillah ya. Lumayan. Adina izin ya. sini lah kita. Ini. Bukan nempel lah. Nempel. Ya bang? Memang deket-deketan ya Ustaz? Ya cuma digeser aja gitu. Oh tapi lokasi sebenarnya Ya di situ karena dulu kan nggak ada bangunan. Jadi dulu masjid
Masjid Nabawi itu dari pelepah kurma ya. Atasnya itu nggak ada atapnya, cuma kotak gitu aja. Gitu. Jadi waktu naik, waktu adzan juga bisa karena suaranya kenceng ya. Kan, Cak? Nah itu masjid Gomamah itu yang di depan itu. Nah Gomamah itu artinya apa? Gomamah artinya apa Gomamah? Dek, Kan, Gomamah artinya apa dek? Kalau mama artinya apa? Gomamah itu artinya awan. Ya, Gomamah artinya awan. Jadi ketika Nabi SAW di situ dan itu sholat id pertama juga di situ ya. Sholat id pertama di Yang situ. putih ini, Ustaz. Ya? Nah, Yang putih apa yang ono, Ustaz? yang itu Pak. Yang hitam yang jauh situ yang banyak burung di atas ya? Ya. Oke. Jadi Nabi ketika di situ dinaungin oleh awan. Itu. Bisa. Jadi namanya jadi Masjid Gomamah. Ya, Pak. Tapi belum ada atapnya. Iya, belum ada atapnya. Dan ketika Nabi berkhutbah, terus ada sahabat yang minta didoakan untuk sholat istiqo. Nah itu di Gomamah itu. Tempat untuk sholat id pertamanya kan di situ dulu. Nah nanti kita ke sana foto-foto aja. Foto aja. Iya, dekat. Cuman kan karena sekarang aja, kalau dulu kan walaupun dekat, dulu masih ada ini kayak bukit-bukitnya. Ini kan dirata juga. Nah, kalau yang itu Masjid Abu Bakar, yang ini Masjid Ali kan. Sini Masjid Ali, ya Ustaz. Iya, Lalu yang mana? iya. Masjid Abu Bakar. Cuman kan udah disesuaikan penataannya kan. Iya. Padahal yang ada keutamaannya yang di emperan depan. Jadi sholat di situ nggak ada keutamaannya ya. Nggak ada ya. Malahan sholat wajib nggak ada di situ, Ustaz ya? Sholat wajibnya ke sini ke Masjid Nabawi. Nggak ada ya di sana ya? Ya nggak ada. Ya. Kalau ya dari dulu. Iya. Ini memang sengaja untuk situs kan, situs sejarah. Iya. Ini nggak di ini kan. Untuk sekarang jadi kayak wisata. Wah, sepertinya nggak dipakai ya, karena nggak ada keutamaan. Ya cuma untuk mengenang sejarah kan. Katanya kan bangsa yang kuat, bangsa yang menang. Dari pemerintah Arab Saudi itu atau dari dulu sudah dinamakan Sudah dinamakan Masjid Gomamah dari dulu. oh yang masjid Ini Masjid Abu Bakar ya, ini Masjid Ali. namaannya juga dari dulu. Dari dulu. Karena emang rumahnya Abu Bakar sekitar situ. Ya sih dari sononya bangunnya kayak gitu ya. Iya. Dari awal. Ya dari awalnya kayak gitu, cuman itu sudah ada renovasi dari Sultan Abdul Majid kalau nggak salah. Jadi itu model lama juga kayak gitu. Ya. Tapi kalau bata-batanya nggak dihancurin, masih bata lama. Asli ya. Asli. Chat. Ini juga. Mana? Iya, yang ini. Oh, berarti waktu zaman dulu sudah ada bata ya. Udah kan Ka'bah juga dari bata. Oh. Jadi ngambil bata, dibelah, terus disusun. Masih asli itu, baik-baik Ka'bah. Kita ke museum gitu nggak? Harusnya ada ya di internet ini kan. Cuman Ustaz Farhan karena lagi pasir kan. Nah, asli itu nih. Asli ya. Iya. Dindingnya. Iya. Iya ini masih ini. Kayak dinding apa gitu Nah. loh. Monggo 10 menit 15 menit Bapak-bapak itu bisa foto-foto. Mau foto-foto, silakan. Nah, untuk inilah Mau untuk video-video udah dari ke anak-anak kalau pulang nanti biar anak-anak semangat pun pengen ikut Abi dan Umi. Pengen lihat Masjid Gomamah, Masjid Abu Bakar. Monggo Pak, silakan Pak.
Yang tua lebih dulu. 15 menit nanti kumpul di sini lagi. Ini ada souvenir Ya. enak ya gitu. Bener, enak. Nah habis dari sini kalau ibu-ibu udah foto-foto nih, ibu-ibu boleh di sini, boleh kemana-mana boleh. Kalau bapak-bapak nanti kita ajak ke pemakaman bakti. Nah, ibu nggak boleh. Itu bukannya cuma Bapak pada Adri yang saat pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Selamat datang. Kita ada di Itu aja itu jadi lanjut. Oh iya, gitu. kita insya Allah akan ini terlalu dekat ini. Enggak, Jangan ini biar zoom bagus. semangat ini. Kita mau ke City Tour Madinah dulu. Ke? Ya, insya Allah bersama Ustadz Rudi. Ya. Temani Rudi. Di sini kita kemana Pak? Kita mau ke Makam Baki. Makam Baki ke arah sana ya? Bagian dari Taman Surga juga insya Allah ya. Karena yang pertama kali dibangkitkan nanti itu makam semua yang di makam di Taman Baki. Nah, Insya Allah. insya Allah kita juga di makam di Insya sana. Allah kita ke Baki langsung meninggal, amin. Insya Allah. Insya Allah. Nah Kondak dekat, Kondak dekat. Jadi Kondak itu dibangun dia itu sekitar 6 kiloan. Seminggu aja kan. Ya, paritnya sekitar 6 meter, dalamnya sekitar 4 meter, sekitar seminggu itu. Ya dekat segitu. Sekitar. Itu satu-satunya akses dari luar masuk ke Madinah ya Ustaz ya? Iya, karena kan ini kan dulu pegunungan kan, Pegunungan, ya? Harroh kan gitu. Iya. Jadi supaya kota Madinah kan kecil sebenarnya, supaya nggak habis diserang pasukan Ahzab, Salman Al Farisi masuk, terus usul untuk bikin kondak itu. Gitu. Jadi kuda mau lompat nggak bisa, kalau seandainya nyemplung ke bawah naik juga nggak bisa. Gitu. Ya itu semua karena kemudahan dari Allah SWT. Kita nggak kepikir kan, di Madinah nggak kepikir. Karena pasukannya jauh bedanya Ustaz. Iya, makanya Salman Al Farisi alhamdulillah sangat berjasa kan. Sampai itu diperebutkan, Salman ini termasuk muhajirin apa termasuk ansor gitu. Kata Nabi, Salman min ahli kan gitu. Jadi dianggap ahli bait. Karena kalau dianggap muhajirin, Salman bukan dari orang Mekah yang hijrah. Kalau dianggap ansor, Salman bukan orang Madinah kan gitu. Bukan orang Madinah juga. Kan panjang itu ceritanya Salman kan. Ya dari negaranya awalnya dia beragama Majusi, terus pindah ke Kristen, dia dari ke Mosul, ke Amuria, sampailah nanti dia jadi budak, sampailah ke Madinah, masuk Islam gitu. Jangan dekat bisa. Iya, masih ada sisa nggak Ustaz untuk kondaknya? Udah ditutup ya? Ya sebenarnya masih, cuman kan nggak terlalu nampak asli gitu lah. Ya tergantung kita dari sisi mannya, karena 6 kilo kan panjang gitu. Tetap masih ada sisanya. 6 kilo ya. Sekarang itu gampang ya. Pakai iya dulu di ini manual. Ramadan ya, puasa ya, di galinya. Anu lupa ya, kayaknya bukan Ramadan, cuman masa paceklik. Masa lapar itu, masa paceklik. Gitu. Karena di dalam riwayat itu disebutkan sahabat Jabir itu kan nggak punya makanan kan, untuk sahabat yang menggali Farid itu, istrinya dia menghidangkan makanan itu, ya cuma kayak roti gandum diadon itu kan. Nah gitu kata Nabi, dipanggil semua itu sahabat yang bangun Farid itu, dan cukup karena keberkahannya Nabi. Insyaallah. Monggo yang mau foto-foto boleh. Ini kok lihat kontrak. Gantian. Gantian nggak? Iya, masalah. Wah ini yang jadi diwawancara ini. Nah harusnya ini yang ngisi Ustadz Farhan, karena Ustadz Farhan itu beliau sudah berada 9 tahun di Madinah, jadi beliau udah hafal semua untuk kota-kota Madinah yang diperbaruinya. Kalau zaman dulu ke sini pakai bendera itu masih boleh. Nah, sekarang pakai bendera nggak boleh. Pernah lihat lagi ya saya. Iya. Pakai bendera ya. Pakai bendera. Kayak kita di Bandara Soekarno-Hatta ya. Dulu kalau kita ini menyampaikan tentang orientasi sekitar Madinah itu pakai mikrofon. Sekarang juga nggak boleh. Boleh ya. Banyak banyak peraturan. Cuman sekarang lebih indah, lebih luas. Mumpung suasananya sejuk nih. Ya.
Makanya ini mutoibnya lagi gak ada. Gitu. Karena badalin aja ini. Surat apa namanya? Atau nanti kita kasih nomor HP nya. 0823. Masjid Abu Bakar. Ini Pak Agung belum diwawancara sendiri nih. Boleh. Jangan gitu lagi foto ya. Terus kalau mantan perang itu dari perang apa sih, Us? Kalau Perang secara Badar singkat. pertama. Perang Badar. Terus penyebabnya, Baru perang Uhud. Nah itu mah pengajian namanya. waktu singkatnya gitu. Badar. Perang Badar itu Nabi nggak niat perang. Jadi kan para sahabat yang hijrah ke Madinah itu kan nggak bawa harta kan. Nah, tapi harta mereka itu ada di kota Mekah. Sedangkan mereka hartanya yang di Mekah itu dijualin sama orang-orang Mekah ke Syam gitu kan. Waktu itu pemimpinnya Abu Sufyan. Abu Sufyan bawa 40 pasukan lah, kafilah dagang. Makanya Rasulullah di sini di Madinah, Rasulullah cuma pengen mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Maka para sahabat yang siap berangkat, yang nggak siap nggak apa-apa. Jadi ada 300 pasukan kaum muslimin itu, bahkan yang pakai kuda itu cuma berapa gitu, 1 atau 2 gitu kan. Nah ternyata perjalanan mau ke Badar itu Abu Sufyan kan punya istilahnya kayak mata-mata, tahu infonya kalau mau dicegat sama Rasulullah gitu. Akhirnya Abu Sufyan kirim surat karena mereka punya pasukan, punya kuda, cepet sampai ke Mekah. Di Mekah langsung diterima sama Abu Jahal. Nah akhirnya Abu Jahal ngumpulin pasukan untuk nyerang Nabi Muhammad yang sampai di Badar itu. Nah cuman yang ini baninya Nabi, Bani Hasyim itu kita kan pengen nyerang Muhammad supaya dia nggak mengambil barang dagangan Abu Sufyan. Kan sekarang udah selesai, Muhammad Abu Sufyan sudah bebas, ya sudah. Akhirnya ada 300 orang yang mundur. Asalnya itu 1.300, jadi mundur 300. Nah kemudian sisalah 1.000 itu dipimpin oleh Abu Jahal. Nah Rasulullah cuma 300, nah ini hijabnya di situ karena doanya Nabi. Seandainya kalau nggak ditolong sama Allah, 300 melawan 1.000 udah habis kan. Otomatis tapi ya kalau udah di Badar kalah. habis kita nggak jadi Islam ya. Nah, jadi 300 melawan 1.000 menang 300. Tolong sama burung dari ini ya, Ustaz. Burung dari teratai. Kalau itu mah, itu ini kisah abadi. Oh iya. Lain lagi Abraham kalau itu bang, pengen mencongkel Ka'bah. Tapi malaikat ya. Pasukan malaikat Ya, ya. ditolong malaikat, ya. pasukan malaikat. Pasukan malaikat. Jadi luka-lukanya itu aneh-aneh bakar ya. Yang jelas itu karena doa Nabi. Jadi alhamdulillah karena pertolongan Allah. Jadi di perang Badar kaum muslimin yang ada di Madinah yang baru awal-awal itu di Madinah. Kemudian perang selanjutnya adalah perang Uhud. Itu sebenarnya menang juga. Cuman gara-gara lah besok itu kita ceritanya besok. Ya. Karena kita besok kan mau ke ini Jabal Rumah. Iya. Tempat orang sahabat yang memanah itu. Oh, spot ini ya, spot arternya tuh. Iya, Pemanahnya. supaya mereka kalau mau menyerang kena panah dari atas, kan mereka Mundur pasti kan. mundur. Tapi ternyata kaum muslim terfitnah dengan harta. Harta di bawah ghanimah, mereka turun. Akhirnya Khalid bin Walid muter. Dia masih musyrik. Masih musyrik waktu itu, langsung ditebas dari atas kuda. Nah, makanya syahidnya ada 70. Gitu ya. Makanya besok itu ada doanya juga kan. Assalamu ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah minal mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum malaikun. Itu doa ziarah ke perkuburan syuhada Uhud, juga nanti ke kuburan Baqi juga kita doa secara umum doa untuk ziarah. Jadi memang dulu Nabi melarang untuk berziarah, tapi sekarang berziarah karena ziarah itu mengingat kepada kematian. Jadi ziarah itu ada pahalanya. Nanti kalau meninggal tolong. Siap insya Allah. Yang penting posisi di sini. Ya. Karena kalau Kalau di meninggal Jakarta susah Ustaz kalau di sini. ya nggak mungkin. Biasa. Jadi kalau di Madinah ini walaupun bukan pas sholat, bukan orang dia kerja, orang dia apa, sopir atau apa, kalau meninggal di sini tetap dimakamkan di Baqi.
tetap menghadap kiblat. Nah, pemakaman baki itu dia bersusun, ya bertumpuk. Jadi ada 10.000 sahabat yang di sana kan. Nah, dari bawah ditumpuk. Kalau nggak salah ya setiap 5 tahun atau berapa itu nanti ditimbun lagi. Ditimbun kan udah nggak kelihatan kan, dimakamin lagi. Tapi itu dia nanti di blok-blok. Misalkan ini tahun 2010, ini 2011, ini 2012, 2013. Nanti kalau udah penuh ditimbun, mulainya dari sini lagi. Oh, balik lagi. Nah, dari sini. Jadi sekarang kalau mau ke Baki udah naik gitu. Jadi bukit. Karena kan dimakamnya sana. Dan ini setiap hari kan kita kan sholat ini kan, sholat jenazah kan. Jadi jenazahnya lewat belakang itu. Terus nanti dibutuhkan di Baki itu sudah ada ini, sudah ada lubang-lubang. Makanya kalau Pak Adri nanti kalau saya wafat di Madinah, makam itu lubangnya sudah siap. Gitu. Iya, tapi jangan sekarang ya. Soalnya anaknya masih kecil, bukan anak ya deh. Atau pas ini aja, pas lagi ihram juga nggak apa-apa tuh. Iya, kalau pas lagi ihram lebih spesial lagi karena nanti dia dibangkitkan dalam kondisi bertauhid. Ya, di Mekah jauh kalau mau bisa. Iya. Nah, lebih utama mana? Meninggal di Mekah apa di Madinah? Kalau anak pribadi lebih utama di Madinah. Gitu. Karena dalam riwayatnya kalau kamu bisa wafat di Madinah, wafatlah di Madinah. Pasti dapat syafaatnya Nabi. Gitu. Kalau di Mekah sampai hari ini anak nggak dapat riwayat itu sih, belum tahu. Gitu. Jadi ini saya kata berdoa kan, ya Allah minta rezeki yang lancar lah, biar setiap setahun sekali bisa ke Madinah. Soalnya Mas Adri umur 30 ya? Apa 28? Saya 30 kan? Relatif, Ustaz. Relatif. 30 tahun, Masya Allah nih. Setiap tahun umroh, sampai nanti umur 60 atau 70 tahun, sudah umroh 40 kali. Sudah terakhir keluarganya udah dikasih tahu, Insya Allah sudah umur 70 tahun. Jadi nggak usah dicari kalau nggak pulang supaya dimakamkan di Madinah. Keren. Apalagi hari Senin ya, kemudian umurnya 63 tahun lebih mencocoki lagi kepada Nabi. Walaupun itu bukan sunnah. Gitu. Gimana nih ibu-ibu, kok nggak pada foto-foto ya? Soalnya biasanya jamaah umroh itu dengerin cerita-ceritanya itu sedikit aja. Ya Pak Ustadz, saya terus terang ini ya, kelompok ini emang nggak hobi selfie ya Bu ya? Nggak hobi selfie. Masya Allah. Gitu. Jadinya sekedar yang dipoto Iya, pemandangan dulu ya. pemandangan doang. Oh. Tapi kalau misalnya meninggal di makam Baki, keluarganya dalam pas kesini boleh. Nah, kan kita itu kan setiap pagi sama sore itu kan ada ziarah kan? Ya, cuman ibu kan nggak ada ziarah. Nah itu jam doa itu berapa ribu? Sekali dibuka pada subuh sampai jam 6 itu bisa sampai 30-40 ribu. Mendoakan semua orang yang ada di Baki. Memang nggak ada namanya, jadi nanti di dalam itu ada 2 batu, berarti perempuan. Kalau ada 1 batu berarti laki-laki. Gitu aja. Berarti hanya dimakamin aja, tapi mereka nggak punya data kayak misalkan. Nggak punya data. Cuman kita jadi dapat syafaatnya Rasulullah, terus setiap hari dapat doanya orang yang berziarah. Atau nanti Mas Adri pas sana pesen di sini lah. Ya Allah pesen di sini. Itu boleh. Boleh. Ya, jadi riwayat yang secara ininya ya. Nggak cuma berdoa. Nabi SAW bersabda, "Manis tato'a an yamut fil Madinah fal yaf'al." Barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka kerjakanlah. Fa inni asfa'u liman yamut biha. Karena sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Gitu. Sulit loh mendapatkan syafaatnya Nabi. Jadi waktu di padang mahsyar 50.000 tahun kan. Itu kita itu di sana itu burotan urlan kan, kita nggak telanjang bulat, nggak pakai sendal, belum jepitan kan di padang mahsyar, sedangkan matahari didekatkan di atas kepala 50.000 tahun. Akhirnya mereka kebingungan sampai keringatnya bercucuran kan itu. Makanya di padang mahsyar itu mereka nanti kebingungan, mereka mencari Nabi Adam. Umatnya kita anak cucunya Adam mau mencari Nabi Adam itu, kita kan nggak tahu Adamnya seperti apa, fisiknya seperti apa, nggak tahu. Tapi nanti ketemu, setelah lama beribu-ribu tahun, ketemulah Nabi Adam.
ditanya, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, engkaulah bapaknya semua manusia. Tidakkah kau lihat keadaan kami seperti ini? Mintalah kepada Allah segera untuk mengadili kami ini. Kata Nabi Adam, aku nggak bisa, gitu kan. Datanglah kepada Nuh. Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Kita nyari Nabi Nuh nggak cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, nggak setahun, 2 tahun, bisa ribuan tahun. Karena kita kan nggak tahu Nabi Nuh yang mana, gitu kan. Datang kita ke Nabi Nuh, cerita lagi, wahai Nabi Nuh, tidakkah kau tahu keadaan kami di sini padang mahsyar belum jelas, gitu kan. Kata Nabi Nuh, aku juga nggak bisa. Carilah Musa. Nyari Musanya lama lagi. Nabi Musa nggak bisa lagi. Cari Nabi Ibrahim dulu ya. Cari Nabi Ibrahim nggak bisa. Cari Nabi Musa nggak bisa. Cari Nabi Isa nggak bisa. Baru yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, Analaha. Nah inilah bagianku. Nah di situ Nabi itu sujud lama dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah sujud lama baru Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'saka, angkatlah kepala, mintalah pasti akan diberi, mintalah syafaat pasti akan diberi syafaat. Jadi maksud saya gini, besok kan kita mau umroh kan. Umroh itu kalau kita itu di Ka'bah ya, keliling Ka'bahnya, justru kita malah nggak usah baca buku. Walaupun dari Amar kan ada buku panduan. Kenapa Ustaz? Karena kalau kita umrohnya sambil baca buku ini ya, jadi kita lupa ini berapa putaran, pengagungan kepada Ka'bahnya kita juga kurang. Padahal Allah nggak menerima doa dari hati yang lalai, hatinya nggak khusyuk. Makanya ketika kita nanti sudah mulai tawaf, yang pertama itu pakai Bismillah ya, Bismillah ya Allahu Akbar. Yang kedua boleh nggak pakai Bismillah, langsung Allahu Akbar boleh. Tapi kalau semuanya pakai Bismillah ya Allahu Akbar boleh. Jadi empat sunnah di dalam Hajar Aswad kemarin sudah diterangkan Ustaz Marwan kan. Yang pertama mencium, terus yang kedua apa? Menyentuh, dicium. Yang ketiga kalau nggak bisa pakai tongkat. Nah, tongkatnya dicium nggak? Cium juga karena menyentuh, gitu kan. Baru yang keempat melambaikan tangan, dicium nggak? Nggak, karena tidak menyentuh kan. Gitu. Nah setelah itu, ini yang paling utamanya itu adalah tasbih sama istighfar. Nah, itu yang paling utamanya waktu kita tawaf. Jadi jangan dulu minta uang, minta pekerjaan, minta anak, jangan dulu. Soalnya itu nanti di Safa Marwah Fulus gitu ada viral gitu. Iya, itu mah yang viral, ya Allah jaluk duit, ya Allah jaluk beras, sing diutang lunas, sing loro waras kan gitu ya viral gitu. Nah, jadi kita di sana ada pujian-pujian. Jadi kita sedikit kiaskan ke ini, ketika Nabi kita berada di padang mahsyar, nyari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu kan lama. Nah inti daripada doa itu sebenarnya bukan doanya, tapi pujian kepada Allah. Karena waktu Nabi bersujud, Nabi diberikan ilham untuk memuji Allah yang belum pernah diajarkan di dunia, sehingga apa? Sehingga dikabulkan. Makanya di antara rangkaian ibadah haji ya, itu yang paling membedakan haji dengan yang lain kan wukuf di Arafah. Doa wukuf itu apa? Gak ada permintaannya. Yang paling afdal doa wukuf itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana kita minta uangnya, mana minta kesehatannya, mana minta anak, gak ada. Tapi apa? Pujian kepada Allah. Jadi yang doa itu yang lebih utama itu adalah pujian. Makanya ini pas kita tawaf, besok itu kita tasbih, mensucikan Allah, kan mensucikan nama Allah. Setelah itu kita istighfar. Karena penghalang rezeki, penghalang kita dapat kebahagiaan dunia akhirat itu kan dosa. Maka inti daripada kita tawaf itu adalah sebenarnya kalau anak pribadi ya, tasbih, istighfar. Baru nanti ditutupnya Robbana atina fid dunya hasanah, itu permintaan dunia akhirnya. Tapi sudah kita mulai dengan zikir, tasbih dan istighfar kan. Nah, kalau bapak-bapak sama ibu-ibu gak hafal banyak, cuma nanti putaran separohnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai di sini astagfirullah, astagfirullah. Baru rukun yamani Robbana atina fid dunya hasanah sampai aja hafal. Itu sudah sah. Karena pasti sah. Yang penting ikhramnya tidak batal aja. Nah, untuk masalah ikhram nanti malam mungkin kita ulang-ulangi lagi. Nah, cuman kalau anak pribadi kan tasbih kan banyak kan. Bisa subhanallah wa bihamdi subhanallah azim.
kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang ringan diucapkan tetapi ini berat di timbangan dan dicintai sama Allah. Kan gampang kan? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu pertama tasbihnya. Kemudian yang kedua yang ada tasbihnya juga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Ada tasbihnya juga ya. Kemudian yang ketiga yang didikir pagi petang itu, subhanallah wa bihamdi. Aku memuji Allah maha suci Allah. Adada khalqi, sebanyak cipta makhluk ciptaan Allah. Waridho nafsi, yang diridhoi Allah. Wazinata arsi, wa midada kalimat, sebanyak tinta kalimat Allah. Jadi itu kita tasbihnya sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian setelah itu istighfar. Nah, setelah itu istighfar atau sebelum istighfar boleh ada mukadimah doa itu. Nah, nanti anak cari salah di grup. Mukadimah doa itu ada 3, ada atau 4 ya. La ilaha illallah al-adimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil adim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsil karim. Nah, itu ketika itu termasuk mukadimah doa. Kalau kita punya kesulitan, kita mulainya dari situ. Nah, insya Allah itu banyak kemudahan. Jadi Nabi ketika dulu ada kesulitan, Nabi memuji Allah dengan doa ini, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian atau ada doa dari hadis ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta wahdak, la syarika lak, al-mannan, badi'us samawati wal ard, yadal jalali wal ikram. Itu dari hadis. Atau juga yang dari hadis juga, Allahumma inni as'aluk bi anni usyhiduk annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi rangkaian-rangkaian pujian ini nanti di hadis itu ditutup laqad sa'altahullaha bi ismihil a'dzam. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling mulia. Idza du'iya bihi ajab, maka ketika kamu itu berdoa pasti mustajab. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila kamu meminta pasti dikabulkan. Nah, jadi kunci dari pengabulan doa itu adalah setelah kita memperbanyak tasbih istighfar. Nah, makanya nanti ya bapak-bapak, ana mohon waktu tawaf itu khusyuk. Enggak usah baca buku. Khusyuk saja, cuma cukup subhanallah wa bihamdi subhanallah astagfirullah wa atubu ilaih rabbana atina fid. Nah, itu udah cukup. Nah, baru nanti insya Allah kita lamakan ketika di Sofa Marwah. Di Sofa Marwah itu bahkan itu lebih mustajab ya. Daripada kita mencium hajar aswadnya ya, itu penuh bahaya, penuh risiko. Lebih mustajab di Sofa Marwah. Makanya di Sofa Marwah nanti silahkan berdoa sebanyak-banyaknya. Mau dunia mau akhirat silahkan di Sofa Marwah. Tapi waktu tawafnya, nah itu kita khusyuk saja. Waktu tawafnya khusyuk saja. Kalau bisa Sofa Marwah 10 menit. Itu kan cuma 60 menit totalnya. Karena kan 7 kali putaran, yang terakhir kita nggak doa. Jadi cuma 6 kali kan. Nah, mudah-mudahan besok Ustaz Farhan sudah ini ya, sudah sehat. Karena yang membawa jamaah kan nanti Ustaz Farhan ya. Nah, nanti kita minta di Sofa Marwahnya cari tempat yang aman biar nggak ketendang jamaah yang lain. Di situ nanti kita berdoa ketika di Sofa Marwah. Sudah hafal kan doa yang di Sofa Marwah? Ada di buku. Nah, itu baca boleh. Nah, kemudian kalau pas tawaf harus ini ya, harus fokus, kemudian harus suci, nggak boleh batal ya. Jadi kalau misalkan dia muter 3 kali tuh, dia batal di sini nomor 3, dia nanti ke belakang butuh di air Zam-Zam. Karena di bawah Zam-Zam kan udah ada lubangnya. Jadi kita nggak mengotori Masjid Nabawi kan. Nah, setelah itu nanti balik lagi ke sini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mungkin dulu kan ada jamaah saya yang sudah tua gitu ya. Kalau sudah tua itu kalau udah buat ini kantor nggak bisa nahan gitu kan. Itu jangan disimpan, harus ngomong gitu. Karena nanti kita dari travel kan ada fasilitasnya. Nanti ada mutawifnya, kemudian ada tur-turnya. Jadi kalau dia batal di mana nanti kita arahkan untuk cari tempat wudhu. Gitu ya. Jadi jangan malu. Kalau malu malah kalau tawafnya dia kentut atau dia pipis, ya sudah, berarti nggak sah kan umrohnya kan gitu kan. Padahal kita kesini bayar mahal-mahal, capek-capek, itu intinya ibadah umrohnya. Nah, intinya ibadah umrohnya itu. Nah, kemudian doanya mungkin ada waktu 2 hari ya sebelum kita ke sana. Kalau bisa yang di Sofa Marwah juga dihafal, gitu ya.
Yang doanya ini, kalau yang ini kan kita nanti, ya itu sebenarnya bareng-bareng sih. Jadi nanti setelah tawaf kita akan sholat di maqam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim mushola. Nah itu mah bareng-bareng. Nah itu bareng-bareng kan. Kemudian nanti setelah itu kita minum air zam-zam, terus berdoa lagi boleh, foto juga boleh ya. Foto juga boleh di Ka'bah. Walaupun kemarin di grup anak bilangnya jangan foto-foto kan gitu kan. Nah itu cuma adab di grup. Tapi biasanya prakteknya para jamaah ya tetap foto depan Ka'bah kan. Nah, tetap boleh. Nah kemudian setelah itu inna sofa wal marwata min sya'airillah, kita menuju ke sofa. Nah nanti dipandu sama ustadz situ. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjasa wa'dah wa nasara abdah wa zamal ahzabal wahdah ya. Baru di situ nanti bapak-bapak sama ibu-ibu berdoa sebanyak-banyak di situ. Nah, jadi itu yang paling mustajabnya ketika di Bukit Safa dan Marwah. Kenapa seperti itu Ustaz? Ya dulunya memang air zam-zam itu keluarnya karena setelah Ibunda Hajar lari-lari dari Safa ke Marwah kan. Lari ke Safa, nggak ada apa-apa, turun lagi sampai ke Marwah nggak ada apa-apa, sampai 7 kali. Itu kan sambil berjalan itu sambil memohon kepada Allah kan, akhirnya muncullah zam-zam itu. Yang sampai sekarang zam-zam itu 5 suri balang. Keberkahan zam-zam sekarang kita berdoa sambil minum zam-zam, insya Allah terkabul. Ana pernah praktek pribadi waktu di, Ana lupa apa di Masjid Nabawi apa di Masjid Mekah ya. Kalau nggak salah di Mekah itu. Ana kan pernah kan dari pada asar nggak turun karena kita pengen di lantai 1 supaya kita sholatnya bisa menghadap Ka'bah. Walaupun ya di atas juga kelihatan, tapi kan ada inilah perasaan beda kan gitu kan. Ana nggak turun dari asar. Nah qadarullah waktu itu pertamanya Ana turun, kemudian Ana wudu. Pas Ana balik ke situ udah nggak dapat tempat, jadi di rooftop atas. Nah besoknya Ana keinget hadis tentang zam-zam. Ma'u zam-zam 5 suri balah. Minum zam-zam itu sesuai keinginannya. Maka waktu anak kebelet pipis itu, anak malah ngambil zam-zam. Niatnya apa? Supaya nggak turun pipis. Ternyata bener. Padahal kan normalnya kerasa pipis minum tambah pipis kan. Tapi karena ada niatan itu, alhamdulillah malah nggak jadi pipis. Nah itulah keberkahannya zam-zam di antaranya. Selain itu keberkahannya yang sudah sembuh dari stroke, sudah sembuh penyakit kulit, itu banyak sekali. Gitu ya. Makanya kan minum zam-zam itu jangan cuma satu doanya yang ada di botol zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifan min kulli da'in, itu kan bukan hanya itu. Doa yang lain silakan. Abu Dar Al-Ghifari itu dulu dari suku Ghifar, dia pengen mencari Nabi. Terus sampai di Mekah dia dipukuli, dia bersembunyi di kain kiswah sampai 1 bulan. Ketemu sama Nabi ya sebelum dia masuk Islam itu dia sudah gemuk. Ditanya sama Rasulullah, kamu makan apa? Saya nggak makan apa-apa kecuali minum zam-zam. Jadi minum zam-zam itu sebulan bisa gemuk. Ya karena zam-zam itu ya minuman bisa jadi makanan, bisa jadi obat. Nah gitu. Makanya mumpung kita di sini, kalau bisa nih saran saya malah justru kita jangan minum jus. Karena dulu anak waktu di pesawat, anak kan ikut Malaysia kan. Pak Cik nak minum apa? Minum jus atau minum apa? Nah saya minum jus akhirnya serak. Makanya kan kita lihat beberapa jamaah itu kan ada yang serak kan di Masjid Nabawi. Itu bukan karena udara Nabawi atau apa, enggak, karena minum jus. Gitu. Mungkin di pesawatnya, mungkin di hotelnya dia minum jus, dia nggak tahan. Nah, akhirnya dia serak. Nah, kita kesempatan nih mumpung kita di sini, kita minumnya zam-zam. Kan gratis kan ya. Nah, usahakan pakai botol ini yang agak kecil ini bisa tak masukin ke yang galon itu ke bawah, langsung tak pencet ini bisa masuk. Daripada yang besar dituang-tuang itu kan kelamaan. Jadi bawa ini isinya zam-zam itu. Jadi anak walaupun di hotel, di restoran kita lagi makan, anak minumnya zam-zam. Di kamar minumnya zam-zam. Gitu. Daripada beli di Indonesia 450.000. Nah, gitu. Padahal kita nanti kalau pulang nggak boleh ini loh, nggak boleh serintutan loh, nggak boleh bawa. Gitu. Kalau bawa boleh nggak? Kan kita dapat jatah satu nih. Iya. Terus kayak beli lagi. Bisa. Tapi kalau kita bawa ini, kalau di pesawat ketahuan itu dendanya 4.000 real, sekitar 25 juta itu dendanya. Iya. Itu nanti kita sebelum pulang itu kayak ada surat itu. Oh, ada. Ya. Jadi emang nggak boleh bawa zam-zam. Karena khawatirnya nanti dia bocor atau apa, pesawatnya konslet gitu.
Kesalahannya gitu. Jadi ya kita daripada kita bawa-bawa dari sini malah kita berbahaya, amannya kita beli. Insya Allah rezeki diganti sama Allah kan gitu. Tapi kalau kita ini istilahnya sembunyi-sembunyian, kalau nanti ketahuan malah dendanya 25 juta. Nah itu berbahaya. Nah daripada kita nunggu di rumah minum jam-jamnya belinya mahal, mumpung di sini, nah usahakan minum sebanyak-banyaknya jam-jam. Gitu. Rencananya kita mau ke Baki kan, disuruh cerita sih. Ya. Nah, ibu-ibu yang mau di sini mau pulang boleh, yang bapak-bapak kita coba ke Baki ya. Siap. Baki. Sudah live-nya mungkin udah terlalu lama nih. Ustaz yang lain paling 25 menit. Oh, insya Allah. Kita mau ke Baki, insya Allah nanti kita live-kan lagi ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tapi belinya yang selain kita dapat itu di mana? Kalau beli sini cuma 30.000 di Bindawa.